Halo guys, kembali lagi di Storyline 21. Jadi seperti biasa kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang bergenre fantasi dan sejarah. Mulan adalah film yang dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Nico Care. Film ini menceritakan tentang seorang gadis cantik yang merupakan anak pertama dari mantan prajurit perang terbaik, yang akan menggantikan ayahnya yang sudah sakit-sakitan untuk ikut berperang dengan cara menyamar menjadi seorang laki-laki. Akankah tidak ada orang yang mengetahui identitasnya saat di medan perang? Awal ceritanya di Kekaisaran Tiongkok. Hua Mulan adalah seorang gadis cantik yang sifatnya berbeda jauh dengan adiknya. Dia sangat menyukai bela diri dan berperilaku seperti seorang anak laki-laki pada umumnya yang memiliki jiwa yang kuat. Orang tuanya berharap suatu hari dia akan menikah dengan suami yang baik. Karena perintah dari ayahnya, seorang wanita harus memiliki karakter yang lembut. Dan sebagai wanita muda, Mulan terpaksa bertemu dengan seorang wanita tua untuk menunjukkan keanggunannya sebagai calon istri nantinya. Mulan pun bingung dan mencoba menuangkan teh di depan wanita tua yang mengajarkan kelembutan dan kesopanan agar menjadi istri yang baik nantinya. Akan tetapi seekor laba-laba menyebabkan kepanikan sehingga menghancurkan acara tersebut. Wanita tua langsung marah dan menyebut Mulan sebagai aib keluarga karena tidak bisa bersikap layaknya seorang wanita. Di utara, sebuah pos kekaisaran diserang oleh prajurit Rouran, di bawah kepemimpinan Borihan. Mereka dibantu oleh penyihir Xianyang yang menggunakan sihirnya untuk berpura-pura menjadi prajurit yang masih hidup dan melaporkan serangan tersebut kepada Kaisar Tiongkok. Kemudian Kaisar pun memutuskan bahwa setiap keluarga harus bergabung dengan kerajaan untuk melawan pasukan Han dan menyelamatkan wilayah kekaisaran. Tentara kekaisaran pun tiba di desa Mulan tinggal untuk meminta rekrutan, yaitu menyerahkan satu anak laki-laki dari masing-masing keluarga untuk bergabung dengan pasukan kekaisaran. Dan ayah Mulan yang sudah tua dan lemah yaitu Hua Zhou pun terpaksa berjanji untuk mengabdi karena tidak ada yang menggantikannya karena tidak memiliki anak laki-laki. Sadar bahwa ayahnya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di medan perperangan ketika ayahnya ikut nantinya. Ketika malam tiba, Mulan melihat ayahnya yang sudah menyiapkan peralatan untuk berangkat ke kekaisaran besoknya. Akan tetapi peralatan perang yang sudah disiapkan ayahnya pun hilang dan ternyata Mulan melarikan diri dengan baju besi, kuda, dan pedang milik ayahnya untuk bergabung menggantikan ayahnya. Mulan pun tiba di perkemahan pelatihan yang dipimpin oleh Komandan Tung, yang merupakan seorang kawan lama dari Hua Zhou yaitu ayahnya Mulan. Di situ Mulan memperkenalkan dirinya dengan Hua Jun yang merupakan identitas barunya sebagai seorang laki-laki. Ketika sudah lama berada di pelatihan, Mulan sama sekali tidak mandi karena takut ketahuan identitas aslinya. Karena sudah lama sekali, beberapa temannya pun mengatakan bahwa bau tubuhnya tidak enak, lalu Mulan pun memberanikan diri untuk mandi di sebuah danau pada malam hari. Ketika dia sedang mandi, temannya datang menghampirinya dan untungnya identitas aslinya tidak terbongkar. Setelah melewati berbagai macam rintangan yang dilalui Mulan dan teman-temannya, di saat pelatihan akhirnya Mulan menjadi prajurit terlatih dari teman-temannya yang lain tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Dan hari pertempuran pun tiba, mereka saling memberikan kata semangat satu sama lain dan Mulan berjanji akan melindungi teman-temannya dan mereka akan tetap hidup dan bisa berkumpul kembali. Namun di saat sedang bertarung dengan tentara Hun, Mulan mengejar beberapa pasukan sendirian. Hingga ia bertemu dengan sang penyihir Xianyang yang sudah mengetahui identitas Mulan yang sebenarnya. Xianyang Mulan karena berpura-pura menjadi laki-laki. Dan dia mencoba membunuh Mulan. Namun aksinya gagal karena terhalang pelindung kulit yang ada di tubuhnya Mulan. Lalu Mulan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, yaitu seorang wanita pemberani. Mulan kembali ke pertempuran tepat ketika Rouran mulai menyerang sesama pasukannya dengan bola api yang sudah dirancang oleh mereka. Mulan pun menggunakan akalnya untuk menyelamatkan semua teman-teman sepasukannya. Mulan menggunakan helm bekas dan keterampilan memanahnya yang sangat baik. Akhirnya pasukan musuh mengira pasukan dari Mulan melakukan serangan balik dari belakang, lalu mereka pun memutar alat-alat bola api untuk terbang itu ke arah belakang, tepatnya ada gunung bersalju di sana, dan mereka menembakkan bola api itu ke arah Mulan yang sudah bersembunyi di balik
batu dan bersiap lari ketika longsor terjadi dan bola api itu pun terjatuh ke gunung yang bersalju. Itu dan longsor pun terjadi. Mulan yang sudah siap dengan apa yang terjadi pun selamat dari kejadian itu. Mulan kembali ke kamp dan menyelamatkan Chen Honghui, seorang tentara yang berteman dengannya saat di pelatihan. Ia tidak dapat menyembunyikan identitas aslinya lebih lama lagi. Dia pun menemui komandan dan meminta maaf atas ketidakjujurannya itu. Dan dia dikeluarkan dari pasukan dan dianggap sebagai aib. Ketika dalam perjalanan pulang, Mulan bertemu dengan Xiani yang seorang penyihir yang ternyata dia juga dijauhi banyak orang. Dia menceritakan tentang kisah hidupnya kepada Mulan di mana tidak seorang pun yang menganggapnya ada. Dan berjuang untuk Borihan hanya karena dia memperlakukannya sebagai orang yang setara. Kemudian dia memberitahu Mulan bahwa serangan di pos terdepan telah menjadi pengalihan karena rencana sebenarnya Han adalah menangkap dan mengeksekusi kaisar karena ayahnya terbunuh. Dengan mempertaruhkan eksekusi, Mulan kembali ke batalionnya untuk memperingatkan mereka tentang penangkapan yang dilakukan pasukan Han terhadap kaisar. Lalu Komandan Tung mempercaya Mulan dan dia memerintahkan satu unit pasukan untuk menuju istana untuk menyelamatkan raja yang dipimpin oleh Mulan. Xiani yang menyamar sebagai konselir kekaisaran dan membujuk kaisar untuk menerima tantangan Bori Han dalam pertempuran tunggal sambil menyingkirkan penjaga kota. Para penjaga istana pun dibunuh dan para Rourans bersiap untuk membakar kaisar hidup-hidup. Pasukan Mulan pun akhirnya tiba di istana dan melihat keadaan istana sudah sangat berantakan. Mereka langsung mencari keberadaan kaisar. Kemudian pasukan dari Mulan mengalihkan perhatian Rourans sementara Mulan pergi sendiri untuk menyelamatkan kaisar. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Xiani, bisakah Mulan menyelamatkan kaisar dan menyelamatkan dinastinya dari pasukan Borihan? Oke, jangan lupa nonton sendiri ya guys. Jangan lupa sediakan cemilan kalian. Dan lihat bagaimana seorang Mulan sang wanita pemberani, apakah dia mampu menyelamatkan kaisar dengan tangannya sendiri tanpa bantuan orang lain? Oke, bye bye, see you next video.